Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi, khususnya pelajar sosiologi gender, yang insya Allah kita dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar dan meneruskan materi kita yang kurang lebih seminggu yang lalu saya sudah sedikit mengulas bagaimana sejarah feminisme, kemudian beberapa aliran, plus juga sisi positif maupun negatif feminisme. Sedikit saya mengulang kembali ya, bahwa belajar feminisme itu dan sosiologi gender khususnya ya, itu mata kuliah penting dan mata kuliah wajib. Dan harus saudara pahami bahwa gerakan-gerakan feminisme itu bermacam-macam ya, tapi akarnya adalah dari Marxis karena mendobrak anti kemapanan. Inti dari Marx adalah anti terhadap kemapanan. Sedangkan fungsionalisme adalah pro status quo. Oleh karena itu, teori-teori fungsionalisme sebetulnya sangat mengedepankan tentang fungsi-fungsi perempuan. Ya, perempuan-perempuan itu ya, seyogianya adalah di ranah domestik, bukan masuk ke ranah publik. Karena fungsi perempuan adalah fungsi domestik. Itu menurut aliran fungsionalisme. Jadi kalau perempuan masuk ke ranah publik, maka akan terjadi dysfunction atau disfungsi. Ya. Disfungsi peran perempuan dalam keluarga. Nah, ini menurut aliran fungsionalisme. Jadi perempuan itu kodratnya ya adalah di ranah domestik. Status dan perannya adalah sebagai fungsi reproduksi, kemudian membantu suami ya, dan menjalankan tugas-tugas keperempuanan di ranah domestik. Jadi kalau perempuan bergeser pindah ke ranah publik, ya, maka peran-peran perempuan yang di rumah tangga tadi itu kosong, akan terjadi keguncangan sistem. Ya. Rumah tangga bisa jadi berantakan atau struktur perempuan dan laki-laki menjadi berubah. Itu kritikan dari teori fungsional. Maka teori fungsional itu sebetulnya menganggap perempuan itu harusnya di ranah domestik. Karena kalau perempuan bergeser ke ranah publik, ke dunia politik, ke dunia kerja, dan lain-lain, itu akan ada fungsi-fungsi baru di dalam rumah tangga yang hilang. Dan akibatnya digantikan oleh kaum perempuan juga. Ya. Jadi menurut aliran fungsionalisme, kalau perempuan pindah ke sektor publik, maka yang jadi korban juga perempuan. Kenapa? Karena yang mengisi sektor-sektor domestik di rumah tangga itu tentunya perempuan juga. Misalnya jadi babysitter, jadi pembantu rumah tangga, atau sekarang menjadi istilahnya asisten rumah tangga ya. Itu adalah kaum-kaum perempuan juga yang menjadi fungsi-fungsi itu. Dan mereka sebetulnya dalam tanda petik ya seringkali mengalami pelecehan ya. Kemudian mengalami ketertindasan atau gaji atau upah yang rendah. Sehingga sebetulnya perempuan pindah ke sektor publik yang menjadi korban adalah kaum perempuan juga. Itu kritikan dari aliran fungsionalisme. Sementara menurut aliran feminisme yang dipelopori oleh Marx gitu ya, Marxis ya, walaupun Marx tidak khusus bercerita tentang perempuan, tetapi ide dari Marx adalah mendobrak kemapanan. Terutama dalam hal ini menurut feminisme adalah dunia patriarki. Patriarki yang sudah sekian lama mengungkungi dunia keperempuanan, ya, dunia kewanitaan itu harus didobrak karena perempuan juga adalah manusia yang punya hak bersuara, berpendapat, berpendidikan, dan memperoleh pekerjaan dan upah yang layak. Maka gerakan-gerakan feminisme itu masif ya, di berbagai negara ya. Dan itu sebetulnya sejak awal gerakan feminisme sudah lahir sejak revolusi Prancis sudah mulai adanya pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi boomingnya adalah di awal abad 20, awal tahun 1900-an. Dan gerakan feminisme juga tidak semuanya kaum perempuan yang memperjuangkan tentang hak-hak itu gitu. Jadi kalian harus pahami itu. Bahkan ada yang gerakan feminisme yang disebut dengan feminisme lesbian. Jadi kaum perempuan yang dalam tanda petik lesbian, mereka memperjuangkan hak juga. Maka dalam hal ini juga LGBT ya, atau ditambah sekarang LGBTQ ya, memperjuangkan hak-hak mereka.
Oleh karena itu gerakan feminisme tidak semuanya murni dari kaum perempuan. Ada sebagian dari kaum-kaum LGBT tadi. Nah itu di kuliah kita minggu lalu. Baik, hari ini saya ingin memaparkan kembali ya yang kemarin saya ceritakan tentang gambar ini ya. Nah ini kemarin saya sudah cerita bahas ya, ada spektrum gender seperti ini ya. Ada laki-laki perempuan, sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki. Ya, ini gambar ini perempuan dianggap sebelah kiri memang seperti itu ya, laki-laki sebelah kanan. Jadi seolah-olah dominan laki-laki sebelah kanan. Tetapi dalam konteks lain ya, gambar ini adalah memperlihatkan ada spektrum gender ya, bahwa yang makin ke kiri sangat feminin, ya makin ke kanan sangat maskulin gitu. Jadi di sini laki-lakinya bukan main maco-nya, kalau di sini perempuannya bukan main femininnya gitu ya. Ini yang normal perempuannya, laki-laki normal. Nah ini perempuan yang agak tomboy-tomboy, ini laki-laki yang agak-agak kemayu. Di sini adalah androgyny atau androgyny ya. People exist between female and male gitu. Sebetulnya antara laki-laki perempuan manusia itu seperti inilah kodratnya gitu. Dan sebetulnya yang paling cocok itu sebetulnya di sini gitu ya, androgyny itu ya. Karena androgyny itu bisa memainkan multifungsi atau multitasking sekarang ya. Laki-laki walaupun dia jenis kelaminnya laki-laki tapi laki-laki normal dan ia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan perempuan gitu. Sebetulnya perempuan juga senang dengan laki-laki yang tipe seperti ini, walaupun dia suami, tapi dia suaminya peduli, ya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keperempuanan, misalnya masak, mencuci, ya ini sebetulnya senang. Laki-laki pun sebetulnya senang juga terhadap perempuan yang mandiri di sini, ya bisa mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan, misalnya pekerjaan-pekerjaan teknik ringan segala macam di sini sebetulnya cocoknya gitu. Maka kalian lihat gitu, perempuan pun senang juga dengan laki-laki yang agak-agak kemayu karena dia tidak galak gitu ya. Enak buat ngobrol, sementara si laki-laki pun seperti itu juga. Nah, ini yang sebetulnya yang idealnya gitu, androgini di situ gitu. Nah, tapi dalam kenyataannya kemarin saya ceritakan di sini ya, no one can ya exist between, nggak ada yang mau tinggal di sini gitu atau memposisikan di sini gitu karena dianggap di sini kalau laki-laki kemayu atau perempuan tomboy itu nggak pantas gitu. Perempuan tomboy itu tidak cocok. Perempuan itu harus feminin, digeserkan kemari itu. Laki-laki pun juga seperti itu. Nah inilah ada binary ya, oposisi biner tentang gender. Baik saudara-saudara, ini kita minggu lalu sudah kita bahas ya tentang seperti ini gitu. Jadi dunia laki-laki ya, selalu dianggap dominan karena memang kemarin saya ceritakan bahwa kromosom laki-laki itu XY ya, perempuan XX gitu. Jadi kalau kita lihat komposisi saja XX dan XY itu 3:1 ya, XX XY. Jadi kemungkinan menjadi perempuan itu besar. Begitu konon ceritanya menurut beberapa literatur yang saya baca. Kemudian laki-laki juga selain karena memang kemungkinannya kecil menjadi laki-laki sejak zaman atau sejak masa balita ya, atau masa bayi, laki-laki itu lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Kemudian begitu dewasa juga laki-laki ketika zaman dulu sering berperang ya, kemudian terjadi macam-macam sehingga kelangkaan dunia laki-laki itu semakin besar ya karena perang dan lain-lain. Zaman sekarang pun pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, kerja di tambang, kerja di kapal, kerja di apa memasang tower dan lain-lain, ya sopir, ya. Itu resiko-resiko pekerjaan laki-laki lebih tinggi, maka kemungkinan kematian laki-laki pun memang lebih besar sejak masa dalam kandungan, kemudian sampai bayi, remaja, dan sampai juga dewasa. Oleh karena itu, laki-laki dianggap menjadi nilai superior ya, sementara si perempuan dianggap inferior gitu, atau subordinat seperti itu. Nah ini sehingga ada pemikiran laki-laki lebih dominan. Baik, itu dulu catatan kami ya, catatan kita ya, untuk materi kita pada sesi hari ini ya. Jadi saya ingin juga bercerita bahwa dengan adanya seperti ini ya, dengan adanya seperti
gambaran seperti ini, maka laki-laki menguasai si perempuan. Ya, kita lihat di beberapa internet, bahkan kalian bisa baca ya di Google ya. Zaman dahulu si laki-laki memang menguasai perempuan itu bukan hanya satu atau dua ya, bahkan istri-istri raja ya, selir-selir istana ya, itu bukan main, istrinya banyak ya, bukan satu dua tiga empat ya. Islam mengajarkan empat gitu. Zaman-zaman dulu bahkan di Kaisar Cina itu ada yang 1.000 ya, ada yang 3.000 gitu. Bahkan kalau lihat kita di beberapa media juga di Afrika juga seperti itu. Jadi sebetulnya dengan ajaran Islam sekarang ini ya, yang beristri misalnya maksimal 4, itu pun kalau mampu, sebetulnya memuliakan perempuan. Kalau dulu perempuan itu jadi upeti, ya jadi persembahan ya untuk para raja ya, untuk jadikan selir ya. Kemudian bisa menjadi istri yang kesekian ratus ya, kesekian ribu misalnya. Bayangkan itu kalau misalnya istrinya 1.000 gitu. Sementara hari 1 tahun tuh hanya 365 hari, itu mendapat giliran yang bukan main lamanya kalau 1.000. Kalau 3.000 bagaimana gitu. Nah ini puncak-puncak hal seperti inilah menjadi pemikiran-pemikiran tentang pentingnya pemahaman gender seperti itu. Maka gerakan-gerakan feminis ya, yang kemarin kita bahas ya, ada beberapa varian yang mencoba mendobrak itu ya. Varian-varian itu kalian bisa lihat misalnya di beberapa buku ya, yang lain-lain ya, yang kalian bisa baca di beberapa buku yang menurut saya sekarang sudah mulai banyak buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Indonesia tentang feminisme ya. Nah, ini yang kritikan-kritikan dari baik yang pro maupun kontra itu. Bahkan apa si apa namanya, seorang filsuf itu Socrates ya. Socrates itu menganggap kalau memang perempuan itu ingin sama dengan laki-laki ya, hilangkan stereotip tentang maskulin gitu. Karena perempuan seringkali menganggap harus setara gitu. Menurut si Plato tidak gitu. Perempuan itu memang harus kita lindungi ya, tidak mungkin setara secara 100%. Menurut Plato kalau memang perempuan itu ingin setara betul-betul, hilangkan stereotip maskulin. Artinya menurut Plato yang selama ini stereotipe si laki-laki itu harus melindungi ya, harus memberikan perlindungan pada perempuan segala macam. Ya udah kalau gitu bebaskan saja gitu. Kalau bebaskan saja berarti tidak ada misalnya hak istimewa dari kaum perempuan kalau kerja di PLN ya sama-sama gitu, niat manjat listrik, tiang listrik gitu. Tidak ada lagi misalnya WC atau toilet khusus laki-laki perempuan atau kereta api khusus perempuan. Itu kan menunjukkan bahwa seolah-olah si perempuan itu menunjukkan keistimewaan gitu. Padahal kalau memang seperti itu, setara ya campur saja gitu. WC bareng-bareng, ya toilet bareng-bareng, kereta api bareng-bareng. Nah, itu menurut kritikan-kritikan yang anti feminis ya, bahwa perempuan itu memang tetap harus di ranah domestik ya, walaupun masuk ke ranah publik tetap ada koridor-koridor tertentu yang harus dipahami. Tidak mungkin semuanya sama. Oleh karena itu belajar feminisme kita harus bisa memilah dan memilih ya, mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Ada beberapa aliran-aliran lain yang akan kita bahas ya. Memang berbicara tentang disiplin sosiologi atau antropologi atau feminis, ada pro kontra di sini, ada yang pro, ada yang kontra. Tadi saya sampaikan di awal sesi ini ya, fungsionalisme menganggap perempuan itu tidak cocok pindah ke ranah publik karena akan berubah, bergeser status dan perannya sehingga akan terjadi kegoncangan sistem, misalnya ke sistem dalam rumah tangga, sistem dalam ekonomi dan lain-lain. Tapi dalam aliran lain ya, yang alirannya Marxis menganggap perempuan itu harus sama gitu. Oke, saya kira itu dulu ya. Nanti kita teruskan di sesi keempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah kita. Walaupun pendek-pendek ya, ngomong pun saya mengalir seperti ini tanpa konsep ya, apa yang diingat, mungkin ada yang salah kata, salah ucap atau salah sebut, ya itulah namanya manusia ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Dan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan untuk kita diskusikan lebih lanjut. Feminisme saya akan membahas lagi mungkin di sesi keempat.
Dan saya belum masuk ke teori-teori misalnya Simone de Beauvoir ya, kemudian Betty Friedan, kemudian tokoh-tokoh lain ya. Saya belum masuk ke sana. Apakah itu perlu atau tidak? Ya nanti kita lihat situasi ya. Tapi paling tidak pengantar awal tentang feminisme ini saudara harus paham. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.